Sekali lagi shalom. Ada sukacita hari ini, amin. Amin, puji nama Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini boleh bersama-sama lagi walaupun hujan, ada banjir, tapi kita bersyukur seberapa yang ada di tempat ini Tuhan hadir di sini, amin. Kita boleh memuliakan Tuhan, mendekat kepadanya. Untuk itu sebelum kita memulai ibadah kita pagi hari ini, mari kita buka dengan doa. Mari kita berdoa. Segala pujian syukur bagimu Bapa. Kami bersyukur Tuhan karena hari yang baru yang Kau berikan kepada kami. Di pagi hari ini kami boleh datang lagi bersama-sama beribadah Tuhan. Kami rindu Tuhan merasakan hadirat-Mu Tuhan. Urapi setiap kami Bapa. Kami ingin pulang Tuhan menjadi seorang yang baru Tuhan. Membawa pengharapan baru Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan apa yang kami alami pagi hari ini, hari-hari ini Tuhan, kami mau taruh di kaki-Mu Tuhan. Kau tuntun kami, pimpin kami Tuhan. Kami percaya karena Engkau Tuhan kami boleh melewatinya Tuhan. Thank you Lord Jesus, thank you Lord. Berkati teman-teman kami yang masih di dalam perjalanan, kiranya mereka boleh tiba bersama-sama dengan kami penuh dengan sukacita dan ucapan syukur dan damai sejahtera. Thank you Lord Jesus, terima kasih. Kami mau buka ibadah kami pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, bertahtalah Tuhan di dalam ibadah kami. Haleluya, haleluya. Amin. Mari kita siapkan hati, kita mau masuk di dalam hadirat Tuhan. Rindu merasakan pelukan dan cintanya Tuhan. Thank you Lord Jesus. Segala pujian syukur bagimu Yesus Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Mari jemaat Tuhan, kita angkat pujian ini dari awal. Katakan, Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan kami Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu berkati. Sekali lagi kita angkat pujian ini, katakan Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan kami. Pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidup. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. Segala pujian syukur
saat pujian ini, katakan segala pujian syukur. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidup, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus. Sekali lagi jemaat Tuhan, segala pujian, Segala pujian syukur bagimu. mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan, nyatakan syukur. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Naikkan syukur, Yesus Tuhan, sebab kemuliaan-Mu nyata di tempat ini. Yesus Tuhan, segala pujian syukur kami naikkan bagi-Mu. Kami naikkan syukur kami, Engkau yang layak disembah, layak dimohon, ditinggikan, diagungkan, dinikmati Tuhan. Amin, amin. Lawat setiap kami Bapa, urapi setiap kami Tuhan. Kami rindu mendekat kepadamu, kami rindu mendekat denganmu. Terima kasih. Inilah syukur kami Tuhan. Inilah hidup kami Bapa. Pagi hari ini kami datang Tuhan dengan rindu Tuhan. Kami mau merasakan betapa besarnya kasih-Mu Tuhan. Betapa dalamnya cinta-Mu Bapa. Kami mau bilang terima kasih Yesus. Buat hari ini Tuhan. Buat hari kemarin Tuhan. Sampai saat ini Tuhan Kau setia Tuhan. Terima kasih Yesus. Betapa baiknya Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami Yesus. Segala pujian syukur kami naikkan bagi-Mu Tuhan. Oh Jesus. Mari dengan lembut katakan. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam kami Tuhan. Hidupku kini sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Sekali lagi dengan lembut, jemaat saja katakan segala pujian. Yes Lord, ditinggikan Tuhan di tempat ini. Amin. Ku datang sujud di hadapanmu. Amin. Menyembahmu,
Tuhan buat hari ini. Walaupun hujan Tuhan tidak menutupi sukacita yang kami miliki Tuhan. Kami mau dekat, semakin dekat denganmu Tuhan. Kami mau bersukacita dan bersorak-sorai Tuhan demi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus bertahtalah Tuhan di dalam pujian penyembahan kami. Haleluya, haleluya. Amin. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Siap untuk memuji Tuhan lebih lagi, amin. Boleh kasih tos kiri kanan dulu dong. Katakan, yuk mari bersukacita. Haleluya. Ada orang Jawa di sini? Ada orang Jawa di sini? Gak ada? Kita mau nyanyi lagu Jawa pagi ini, mau dangdut kita. Oke? Boleh siap jempolnya ya nanti ya. Haleluya. Dere Gusti ora rugi nyatane. Ada yang tahu lagunya? Derek Gusti soyo ayo atine sanyatane wae uripku munda berkahi, uripku munda berkahi. Derek Gusti ora rugi nyatane. Derek Gusti soyo ayem atine, amin. Mulane Gusti Yesus tak puji selawase. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan. Siap jempolnya? Oke, amin. Derek Gusti soyo rugi nyatane. Derek Gusti soyo ayem atine sanyatane wae uripku munda berkahi. Derek Gusti ora rugi nyatane. Derek Gusti soyo ayem atine. Mulane Gusti Yesus tak puji salah. Mari ajak Bapak Ibu katakan monggo, monggo samin derek Gusti. Monggo samin derek Gusti. Gusti Yesus juru wilujeng. Monggo monggo samin, katakan monggo mas samin derek Gusti. Monggo bu samin derek Gusti. Gusti Yesus juru wilujeng. Monggo sami sekali lagi monggo samin derek Gusti. Monggo samin derek Gusti. Gusti Yesus juru wilujeng. Monggo sami, katakan monggo mbak samin derek. Monggo mas samin derek Gusti. Gusti Yesus juru wilujeng. Monggo samin derek Gusti. Matur nuwun. Mari angkat tanganmu buat Tuhan. Katakan matur nuwun. Gusti Yesus kula matur nuwun. Matur nuwun, amin. Matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun. Sakjeke aku nderek Gusti. Uripku tansah diberkahi. Atiku ayem tentrem. Atiku ayem tentrem. Kabeh iku Gusti Yesus sing maring. Sakjeke aku nderek Gusti, amin. Yang ikut Yesus mana suaranya? Tansah diberkahi. Atiku ayem tentrem. Atiku ayem tentrem. Kabeh iku Gusti Yesus sing mari. Katakan matur nuwun. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, amin. Kula matur nuwun.
lagi yuk, katakan matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Tuhan. Gusti Yesus kula matur nuwun, matur nuwun, nuwun. Matur nuwun Gusti Yesus, matur nuwun Gusti Yesus, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun Gusti Yesus, matur nuwun Gusti Yesus. Mari angkat tangannya buat Tuhan. Sama-sama kita katakan, kula matur nuwun. Amin. Ada yang ngerti lagunya? Haleluya. Lagunya berarti terima kasih Tuhan. Mengikut Yesus pasti diberkati. Amin. Hati selalu adem, tentrem, tenang ya Bapak Ibu. Ya. Boleh kasih tos kiri kanan dulu dong. Katakan lebih bersemangat lagi buat Tuhan. Haleluya. Yang percaya di setiap langkahmu, Tuhan selalu memimpinmu. Amin. Haleluya. Mari bertepuk tangan buat Tuhan. Bersorak-sorai meninggikan namanya. Katakan, tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Amin. Di tengah badai dunia menakutkan hatiku, yang percaya katakan tetap tenang teguh, yes. Tiap langkahku, amin. Ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat gigiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa. Sekali lagi kita akan pujian ini dari awal. Katakan, tiap langkahku diatur oleh Tuhan, yes. Dan tangan kasih-Nya memimpinku. Dengan iman katakan, di tengah badai dunia menakutkan hatiku tetap tenang, tenang teduh. Tiap langkahku, yes, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat gigiku diantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal, yes. Lagu ini harus dinyanyikan dengan teguh ya, karena kita semua percaya di setiap langkah kehidupan Tuhan selalu memimpin hingga nanti kita pulang ke rumah yang kekal. Amin. Yes. Mari bertepuk tangan buat Tuhan. Amin. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat gigiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal, hingga sekali nanti
panjang buat Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita lebih dalam lagi, mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya apa yang Tuhan katakan pagi hari ini boleh menjadi rema kehidupan. Kita boleh belajar untuk lebih lagi taat sebagai murid Tuhan, pengikutnya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami anak-anak-Mu Tuhan, kami percaya di setiap musim kehidupan kami, apapun yang kami alami Tuhan, Engkau selalu setia Tuhan. Terima kasih Yesus. Penolong yang selalu setia, amin, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Yes. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Penolong yang selalu setia, amin, memenuhi keperluanku. Kami percaya Engkau gak pernah tinggalkan kami Tuhan. Dia mengecewakan. Yes, amin. Yesusku tak pernah. Dengan iman katakan, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Yes. Yang percaya Tuhan setia, boleh lambaikan tanganmu buat Tuhan. Terima kasih Yesus, bakal selalu setia dalam hidup kami. Mari jemaat Tuhan katakan, segala perkara dapat ku tanggung. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Dia yang memberi kekuatan, percaya Tuhan setia. Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Amin, amin. Kami percaya bahwa kami dalam keadaan baik-baik saja itu karena Tuhan yang setia, yang selalu menyertai, memberkati, menolong, dan memelihara kehidupan kami. Untuk itu ya Tuhan, kami mau terus bersyukur kepada Tuhan, karena kami punya Tuhan yang baik.
Tuhan yang sangat baik, Tuhan yang benar-benar selalu memikirkan kebaikan setiap kami. Dan biarlah kiranya ya Tuhan, kebaikan-Mu itu terus mengubah kehidupan kami, membawa kami makin mencintai Tuhan, membawa kami untuk terus menyerahkan diri kami kepada Tuhan. Dan ajar kami untuk mengenal Engkau yang begitu baik bagi setiap kami lewat kuasa firman-Mu yang mengubahkan. Kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara terkasih. Haleluya. Shalom. Sekali lagi shalom. Ada sukacita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Dahsyat. Tuhan kita luar biasa. Tuhan kita hebat. Tuhan kita tidak pernah berubah dulu, sekarang, hingga selama-lamanya. Kita bersyukur punya Tuhan yang hebat. Kita bersyukur punya Tuhan yang begitu baik bagi setiap kita. Di tengah banyaknya hiruk pikuk atau berita-berita yang menggemparkan, kita tetap bisa ada sampai hari ini karena ada Tuhan yang menyertai kita. Haleluya. Hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan judul Iman yang Sejati. Iman yang sejati. Gak mungkin kita bisa hidup tanpa iman. Iman adalah sesuatu ya yang menguatkan kita di tengah kehidupan yang kita jalani. Tentu objek iman itu penting untuk kita perkarakan. Kepada siapa kita beriman, siapa yang kita percayai dan mengapa kita mempercayai dia. Tapi intinya adalah iman adalah sesuatu yang menopang kita. Iman adalah sesuatu yang membuat kita bisa melangkah, bergerak. Iman adalah sesuatu yang membawa kita untuk terus melakukan ya apapun, meskipun di tengah tantangan yang begitu banyak. Ya, itu iman. Nah, saya ingin setiap kita untuk lebih dalam lagi belajar tentang iman yang sejati atau iman yang benar. Apa kata Alkitab tentang iman? Jadi iman itu bukan hanya sekedar percaya yang kosong. Iman itu bukan hanya sekedar ya kita mempercayai sesuatu. Tetapi ada sesuatu yang menjadi bentuk atau bukti dari iman itu. Nah, itu yang mau kita perkarakan ya sebagai orang percaya. Iman adalah tentang bagaimana kita mempercayai Tuhan dan memenuhi apa yang menjadi kehendaknya dalam hidup kita dengan ketaatan dan kesetiaan. Jadi kalau tidak ada ketaatan, tidak ada kesetiaan, itu bukan iman namanya. Itu bukan iman yang sejati. Jadi iman yang sejati itu adalah iman yang disertai dengan apa? Ketaatan dan kesetiaan. Dan iman yang jenis seperti ini yang kita lihat dalam Alkitab. Seperti dalam diri tokoh yang bernama Abraham. Dia adalah tokoh yang daripadanya kita belajar beriman itu seperti apa. Dia benar-benar mempercayai Tuhan. Luar biasa percayanya sama Tuhan. Jadi gak heran di satu sisi sampai dia disebut sebagai apa? Bapa orang beriman. Karena dia punya iman yang luar biasa. Bahkan imannya itu puncaknya dia buktikan dengan dia mempersembahkan anaknya yang tunggal. Kalau imannya gak luar biasa, gak mungkin sampai seperti itu tindakannya. Ada pembuktian yang nyata, ada pembuktian yang jelas dari imannya. Begitu juga dengan kita. Kalau kita benar-benar beriman, maka kita berani berkorban. Halo? Kalau kita benar-benar beriman, maka kita siap taat untuk melakukan apapun yang Tuhan mau. Amin. Itu iman. Jadi kalau kita tidak taat, kita tidak setia sama Tuhan, itu bukan iman. Ya. Itu iman-imanan. Jadi kalau kita bicara tentang iman, maka kita harus melihat kepada Alkitab, melihat kepada sejumlah tokoh iman dalam Alkitab dan bagaimana kehidupan yang mereka jalani sebagai seorang beriman. Jadi Abraham adalah tokoh yang luar biasa, tetapi memang sekalipun dia adalah tokoh yang luar biasa, kita menemukan ada kelemahannya. Dia bukan pribadi yang sempurna. Sampai pada satu titik ada satu pribadi yang dalam kehidupannya dia sempurna, yaitu Yesus Kristus. Ketaatannya, pengorbanannya sempurna. Abraham, ya seperti yang saya katakan tadi, dia luar biasa, tapi dia ada cacatnya, ada kelemahannya, ada kesalahannya. Dia pernah suatu kali diperhadapkan dengan raja, lalu dia ketakutan.
Dia mau menyelamatkan dirinya dengan mengorbankan istrinya. Dia tidak melindungi istrinya. Nah, ini kesalahan yang fatal sebenarnya. Dia nggak mengakui Sarah sebagai istrinya waktu menghadap kepada siapa? Firaun. Iya, Firaun. Nah, ini kan sesuatu yang menyedihkan sebenarnya. Nah, ini kelemahan dari Abraham. Jadi satu sisi kita juga menyadari bahwa kita itu ada kelemahannya. Sehebat apapun kita itu ada kelemahannya. Dan kita pada akhirnya menyadari bahwa kita membutuhkan kasih karunia Tuhan ketika kita melihat banyaknya kekurangan kita. Amin, kelemahan kita. Akhirnya nggak ada kemegahan diri dalam diri setiap kita kalau kita menyadari bahwa segala sesuatu karena kasih karunia Tuhan. Amin. Iya, karena kita adalah orang yang sempurna, orang tidak sempurna, orang yang rapuh, tidak berdaya, banyak kelemahannya. Dalam keberadaan kita ini, ya, kita mengakuinya di hadapan Tuhan dan kita membutuhkan kasih karunia Tuhan. Kita menyadari bahwa kita membutuhkan kasih karunia Tuhan yang terus menopang kita, yang terus merangkul kita dan membenahi kehidupan kita untuk menjadi semakin lebih baik lagi. Jadi Abraham bukan tokoh yang sempurna, tapi daripada Abraham kita menemukan banyak sekali pelajaran, banyak sekali contoh. Kalau Abraham bisa, kita pun bisa. Jadi ini yang harus kita pikirkan setiap hari, kita renungkan setiap hari. Bagaimana kita melakukan berbagai macam hal yang membuat Tuhan terkagum. Yang membuat Tuhan senang, bahagia lihat kita. Kalau Tuhan, apa yang dia lakukan selalu membuat kita bahagia, terpesona, terkagum. Amin. Tetapi sebaliknya kita juga harus memikirkan sebagai anak Tuhan yang terus mengecap kebaikan Tuhan, berkat Tuhan. Bagaimanalah setiap hari kita merenungkan hal-hal baik apa yang kita bisa lakukan hari ini yang menyenangkan hati Tuhan. Kalau membalas kebaikan Tuhan nggak mungkin. Jangankan Tuhan, orang tua aja kita nggak bisa balas kebaikannya. Setuju nggak? Apalagi Tuhan. Tetapi ada sebuah komitmen dalam diri kita. Karena kita tahu bahwa Tuhan itu begitu baik, maka kita mau menyenangkan hati Tuhan. Amin. Iya. Dan itulah tugas kita. Kita sudah diberkati, sudah ditolong, sudah disertai, diselamatkan oleh Tuhan. Maka seluruh kehidupan kita bercerita tentang bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan. Iya dong. Jadi judulnya hidup kita yang harus kita perkarakan selama kita hidup adalah menyenangkan hati Tuhan. Itulah judul hidup kita. Itulah proposal kita sama Tuhan. Aku ingin menyenangkan hati Tuhan. Apalagi di usia-usia senja. Udah di usia-usia akhir. Mau cari apa lagi? Halo? Aku mau beli mobil Alphard. Mau coba rasanya bagaimana. Rumah di Pik. Bagaimana rasanya. Umur 70 tahun. Coba. Gak usah 70 tahun lah. Umur 20 tahun, 30 tahun. Setahunnya gitu-gitu aja kok. Udah coba rumahnya ya ternyata gini doang. Apalagi umur 70 tahun yang besok tiba-tiba dipanggil. Yang benar itu adalah mempersiapkan diri untuk masuk ke kerajaannya. Amin, membenahi batin. Yang mana fisik kita makin tua. Fisik makin tua tapi batinia kita makin dewasa. Makin cakap. Amin. Makin cakap makin indah. Itu dong yang diperindah, batinia kita. Ya kan, makin meningkat kualitasnya. Kalau fisik ya makin hari makin menurun. Gak usah 70, 50 aja udah keriput di mana-mana. Kalau dulu umur 20 ya kan lalat nemplok, tiba-tiba jatuh licin. Umur 20 ya kan pakai skincare terus. Masuk umur 60 lalat nemplok, udah nemplok terus, udah enggak keluar dia karena banyak lubang-lubangnya. Udah besar pori-porinya. Iya kan? Iya. Kebanggaan kita apa? Paras kita cantik. Ada ujungnya, umur 50 60, ya? Udah enggak terlihat cantik seperti dulu. Semuanya itu ada batasannya. Semuanya itu ada waktunya. Tapi kalau batinia kita, makin tua pun kita bisa makin cantik. Kalau kita benahi. Amin. Amin. Jadi mau cantik batin atau muka? Keduanya. Ya, jangan lupa beli skincare. Iya. Iya. Jadi, mari kita pergumulkan hal yang Tuhan ingin untuk kita perkarakan. Kita pergumulkan hal yang ingin Tuhan kita perkarakan.
Iya, jangan sampai untuk dunia, urusan duniawi kita all out. Untuk urusan Tuhan, kekekalan, kita nggak all out. Aduh. Ya, jadi keseharian kita yang kita jalani, ini semuanya adalah untuk kekekalan. Bagaimana kita kerja keras, bagaimana baik sama suami, bagaimana baik sama istri, bagaimana kita ke gereja, bagaimana kita bertanggung jawab membesarkan anak, menyekolahkan mereka. Ya, bagaimana kita melakukan segala sesuatu sebaik-baiknya. Ini adalah bekal untuk kekekalan. Amin. Amin. Ini semua yang kita lakukan setiap harinya. Jadi ada gitu loh alasan mengapa kita melakukan semuanya itu setiap hari. Kalau enggak bosan, hidup gitu-gitu aja. Kalau bukan karena untuk Tuhan kita lakukan semuanya itu, hidup ini bosan, membosankan. Bangun pagi-pagi, kerja, pergi jam 8, pulang jam 5 sore. Besok juga begitu. Ketemu istri, gitu-gitu doang. Besok dia lagi besok dia lagi. Oh, jangan diganti, Om. Kalau diganti, kita manusia bisa bosan, betul enggak? Hamba Tuhan aja bisa bosan. Nabi Elias setelah membantai semua nabi palsu, bosan loh dia hidup. Takut loh dia. Udah ambil aja nyawaku Tuhan. Nah kalau kita nggak benar-benar memandang Tuhan sebagai alasan kita hidup, membosankan hidup ini. Amin. Tetapi mau separah apapun keadaan kita, ekonomi kita, udah miskin, nggak ada apa-apanya, nggak terpandang, nggak jadi masalah. Tapi hidup kita tetap penuh warna. Kalau apa? Hidup kita itu untuk Tuhan dan karena Tuhan. Amin. Iya dong, hidup kita persembahkan untuk Tuhan. Itu yang membuat hidup kita bermakna, berharga. Bukan harta kita yang banyak itu. Tapi ketika kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, itu yang membuat hidup kita berharga. Amin. Ini jangan amin-amin aja. Amin ini cius deh ini. Amin. Cepat kali bilang aminnya. Halo. Iya kan? Iya dong. Hidup ini bangun pagi-pagi coba. Ya kan, bangun pagi-pagi kerja dan sebagainya macam, pulang malam-malam ya kan, terus penghasilan uang pas-pasan. Tiap hari begitu aja kehidupan kita jalani. Ya kan, bukan hanya bosan, stres. Iya kan, nggak kunjung tambah penghasilan kita, malah berkurang. Aduh. Tapi kalau hidup kita benar-benar untuk Tuhan, ya kan, makan seadanya pun kita tetap bahagia. Betul nggak? Iya, nggak punya mobil seperti orang lain, tetap bahagia. Masih bisa naik Gojek. Iya kan, tetap bahagia. Jadi jangan sampai kita berpikir karena naik mobil Alphard itu yang buat kita bahagia. Oh enggak, karena punya rumah mewah yang itu membuat kita bahagia. Oh enggak, salah kita. Meskipun nggak salah punya semuanya itu, amin. Iya, kita bahagia karena kita punya Tuhan yang hidup. Udah titik. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Amin. Kita bahagia karena kita punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang mengasihi kita, Tuhan yang memberkati kita, Tuhan yang tidak pernah mengecewakan, Tuhan yang terus menyertai kehidupan kita sampai hari ini dan selama-lamanya. Itu yang buat kita bahagia. Amin. Iya, karena kita punya Tuhan yang setia. Tuhan yang setia. Kita butuh bukan hanya Tuhan yang baik, tapi Tuhan yang setia. Dan itulah Tuhan kita, Yesus Kristus. Yang setia sampai mati dia mengasihi kita. Bukan setengah mati, sampai mati. Itu bukti kesetiaannya. Jadi gantungkanlah kehidupan kita, kebahagiaan kita pada Yesus yang setia. Suami pun bisa nggak setia. Apalagi Oma, buat bini muda. Oma ini cari gara-gara aja. Oma, teduhkan hatimu Oma. Iya kan? Halo. Iya. Aduh, kalau sekarang lihat orang yang tidak setia gampang kali. Lihat cerita yang baru ada artis itu yang nulis sesuatu itu selama 16 tahun. Selama 16 tahun atau umur 16 tahun ya? Saya lupa. Dia buat diary atau buku kalau nggak salah. Senar yang apa gitu ya? Senarnya. Wah, broken string. Kok jadi senar ya? String kan senar kan? Senar yang hancur. Keren juga ya judulnya. Ini kan puitis banget ya kan. Musisi kayaknya dia. Tapi sedih loh ceritanya. Ya kan. Tapi nggak sedikit cerita sedih itu ada di keluarga kita. Dengan cerita yang berbeda-beda.
Makanya kalau bukan Kristus yang kita izinkan memperindah keluarga kita, hancur kita. Serius, hancur. Karena apa? Banyak hal yang mengecewakan. Tapi yang paling mengecewakan itu adalah ketika kita menuntut seorang sempurna. Padahal kita nggak sempurna. Kita harus menyadari ketidaksempurnaan kita supaya kita apa? Mendapatkan pertolongan dari Dia yang sempurna. Amin. Kita menyadari dong, kita nggak sempurna, suami nggak sempurna, istri nggak sempurna, keluarga nggak sempurna, anak nggak sempurna. Tapi tetap bahagia kita. Karena apa? Karena kita mengizinkan Tuhan yang sempurna itu untuk terus mengubahkan keluarga kita, mengubahkan diri kita, anak-anak kita, istri kita, suami kita. Separah-parahnya suami pasti bisa berubah kalau terus kita bawa dalam doa. Amin. Separah-parahnya istri pasti pada akhirnya berubah kalau kita terus mendoakannya. Amin. Jangan pernah berhenti untuk berdoa. Jangan pernah berhenti untuk berdoa. Serahkan semua pada Tuhan. Pada akhirnya yang lebih baik itu selalu Tuhan sediakan. Bahkan dari apa yang kita pikirkan. Kita memikirkan yang ini yang baik. Tuhan gak kasih bukan karena Tuhan tidak sayang. Tapi karena ada sesuatu yang jauh lebih baik. Yang dari itu yang Tuhan sediakan. Dan bahkan berikan. Amin. Amin Bapak Ibu. Iya kan? Iya. Harus begini baru ada kita bahagianya, penghiburannya. Jadi hidup ini adalah tentang siapa? Tentang Tuhan. Bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Itulah judul dari kehidupan kita yang harus kita perkarakan selama kita hidup. Jadi tadi Abraham. Itu kelemahannya. Dia sampai korbankan istrinya demi menyelamatkan dia. Kira-kira bagaimanalah perasaan ibu-ibu ketika punya suami yang seperti ini? Ya? Mengorbankan ibu-ibu demi keselamatannya. Diperhadapkan gitu loh dengan satu bahaya yang nyata. Ya, memilih istri dan anakmu yang selamat atau kamu yang selamat. Langsung cepat-cepat dijawab, aku yang selamat. Hah? Gimana kira-kira perasaannya? Besoknya kita selesaikan. Ya. Jadi, cobalah. Kita bisa melihat sesuatu yang ternyata Abraham itu seorang yang luar biasa, tapi ada loh kelemahannya. Nah sama seperti kita, sehebat apapun kita, ada kelemahan kita. Tapi nggak jadi masalah. Tuhan bukanlah Tuhan yang murka di setiap kelemahan kita. Dia bukanlah Tuhan yang murka di setiap kekurangan atau kesalahan yang kita lakukan. Dia adalah Tuhan yang tetap membuka tangannya di tengah kesalahan yang kita lakukan. Di banyaknya kelemahan kita. Dia Tuhan yang tetap membuka tangannya menerima kita apa adanya, bukan ada apanya. Karena kalau ada apanya, nggak ada apa-apanya kita ini. Amin. Iya, banyak kelemahan kita, banyak kesalahan kita, tapi dia tetap setia merangkul setiap kita. Amin. Ya jadi jangan pernah takut bahwa seakan-akan Tuhan tidak menerima kita karena kita telah jatuh terlalu dalam. Sedalam-dalam apapun kita jatuh, anugerah Tuhan jauh lebih dalam. Dan bisa membawa kita untuk keluar dari kedalaman kejatuhan kita. Amin. Sebesar apapun kesalahan kita, anugerah Tuhan jauh lebih besar. Dia mampu mengubahkan kehidupan kita yang telah porak-poranda. Iya, puing-puing itu mampu Dia susun kembali sampai membentuk kita menjadi pribadi yang indah. Itulah Tuhan kita. Dia alami semua bentuk kehancuran supaya kita yang hancur dibentuk Tuhan menjadi indah di hadapannya. Iya, tidak ada bentuk kehancuran yang Tuhan tidak alami. Tidak ada pribadi yang lebih dikecewakan selain Yesus. Tidak ada pribadi yang lebih dikhianati selain Tuhan Yesus. Jadi kalau kita pernah dikecewakan, dikhianati, Yesus juga alami. Dia alami semuanya itu supaya apa? Supaya kita yang pernah dikhianati, disakiti, kita menjadi kuat seperti Yesus yang kuat. Bahkan Dia menang di tengah semua bentuk kejahatan yang manusia reka-reka, yang manusia lakukan bagi Dia. Supaya kita pada akhirnya menyadari bahwa di tengah kejahatan ada kebaikan loh. Di tengah masalah penderitaan yang begitu berat, ada kebaikan, ada keindahan, ada berkat, ada pertolongan. Amin, ada keselamatan. Amin. Dari Yesuslah kita bisa melihat bahwa ternyata ya penderitaan bisa menjadi alatnya Tuhan untuk menyatakan kebaikan yang jauh lebih besar daripada apa yang kita bayangkan. Amin. Iya. Jadi kalau hari ini kita sedang menderita, percayalah ada ya hal yang baik, ada berkat Tuhan sedang menanti kita. Amin. Kadang nggak jarang Tuhan mengemas berkatnya lewat masalah. Ya kan? Kalau bicara tentang masalah nggak ada yang mau masalah. Semuanya maunya langsung berkat aja. Tapi nggak jarang Tuhan mengizinkan untuk kita melewatinya. Melewati masalah itu, nggak langsung diambil masalah itu. Supaya apa? Lewat kita menjalani kehidupan kita dengan masalah itu, kita diperkuat karakternya, dibentuk karakternya, diperkuat imannya. Amin.
didewasakan oleh Tuhan. Supaya apa? Supaya setiap hari yang kita jalani, kita menggantungkan hidup kita kepada Tuhan. Gak ada apa-apanya kita. Kita gak bisa berpegang pada apapun karena kita gak punya apa-apa. Akhirnya apa? Dalam keseharian kita, kita bergantung sama Tuhan. Amin. Kan dahsyat kan? Dahsyat kan Tuhan itu? Ya dibuat kita menyadari bahwa kita nggak bisa hidup tanpa Dia. Jadi pada akhirnya kita terus bergantung sama Dia. Iya, diposisikan kita pada keadaan-keadaan di mana kita itu nggak bisa buat apa-apa. Ya pada akhirnya kita bergantung kepada Dia. Ini indah, ini indah. Dan memang seharusnya seperti itu, kita membangun relasi kita sama Tuhan, kedekatan kita sama Tuhan. Ya, Tuhan mau kasih tahu sama kita bahwa kalau tanpa Dia kita nggak bisa. Tapi kalau bersama dengan Dia, apapun bisa. Amin. Tanpa Tuhan apapun kita nggak bisa. Tapi bersama dengan Tuhan apapun kita bisa. Bersama Yesus kita cakap menanggung segala perkara. Jadi waktu kita nyanyi, ya bukan hanya sekedar kita nyanyi, harus direnungkan kata-katanya. Dan dihidupi kata-kata itu, dibuktikan lewat kehidupan kita. Jadi jangan hanya nyanyi aja, segala perkara dapat ku tanggung. Tapi baru dikit masalah Tuhan tidak kuat lagi. Nangis boleh nggak? Kalau masalahnya berat, boleh. Tapi kalau tiap hari nangis, mana kekuatannya? Mana segala perkaranya? Segala perkara dapat ku tanggung. Tapi tiap hari dihiasi dengan tangisan. Nangis nggak? Bukan nggak boleh, boleh. Nangislah. Kalau lagi berat kehidupanmu, nangis. Jangankan Bapak Ibu saya aja pendeta nangis. Kalau lagi berat-beratnya, berat kali Tuhan. Tetap nangis ya. Tapi kalau kita nangis terus. Itu bukti kelemahan, bukan kekuatan. Halo? Kita percaya tujuannya bukan supaya tidak ada masalah, tapi supaya kita kuat menghadapi masalah. Amin? Iya, sebesar-besarnya masalah kita, Allah kita jauh lebih besar. Aku susah Tuhan. Hidupku berat Tuhan. Tapi aku punya Tuhan yang hebat. Harus begitu dong, tepuk tangan bagi Tuhan kita. Iya, aku punya Tuhan yang dahsyat. Aku punya Tuhan yang setia. Tuhan yang gak pernah berhenti menyertai aku, memelihara kehidupanku sampai hari ini. Dan Dia tidak akan pernah meninggalkan setiap kita. Amin. Beri tepuk tangan Oma. Ini kayak gini dong, kayak gini Oma, mantap ini. Jangan ganti yang baru. Iya kan? Hebat Tuhan kita ya Oma ya. Jadi 2026 ini kita nggak tahu apa yang akan kita hadapi. Kesedihan apa lagi yang akan kita alami. Masalah apa lagi. Kalau bisa ya Tuhan, udahlah ya Tuhan. Jantung aku aja kemarin itu waktu menghadapi masalah itu mau berhenti. Masa Tuhan tambah lagi? Karena kapasitas kita besar, masalah yang Tuhan izinkan pun besar. Karena kapasitas kita besar. Kalau kita orang nggak besar, ya masalah kecil yang dikasih. Tapi karena kita punya kapasitas yang besar, iman yang besar, Tuhan kasih pun masalah yang besar. Tapi berkatnya juga, ini. Tapi jangan langsung berkatnya yang kita pikirkan. Itu masalahnya kita maunya instan. Gak ada dalam hidup ini yang instan enak, hanya Indomie. Tapi percayalah kalau tiba-tiba kita jadi besar instan, itu jatuhnya pun cepat. Halo? Jadi sebelum kita jadi besar, sebelum diberkati oleh Tuhan, sebelum jadi kaya raya, Tuhan proses dulu kita supaya kita punya karakter yang kuat. Supaya ketika kita di atas, kita gak gampang jatuh. Amin. Iya, kita dengan semua potensi kita yang ada, talenta, kemampuan yang ada, dan berkat Tuhan, itu mungkin banget kita sampai di atas. Tapi ingat ya, karakternya yang membuat kita bisa bertahan di atas puncak. Halo? Jadi bagaimana kita punya karakter yang kuat, karakter yang mantap, itu dulu yang penting yang kita perkarakan sebelum pada akhirnya kita mengalami berkat Tuhan. Amin? Iya, makanya di khotbah yang pagi tadi saya bilang begini, bahwa cinta Tuhan itu yang menjadi fokus kita. Ultimate goal, itu yang menjadi goal utama kita. Mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan lebih dari apapun. Itu yang harus kita perkarakan setiap hari. Bagaimana cinta kita sama Tuhan bertambah-tambah. Kalau cinta Tuhan sama kita nggak pernah bertambah-tambah, karena sempurna, statis. Ya, pengalaman kita, pengetahuan kita akan cinta Tuhan yang bertambah-tambah. Amin. Amin. Iya dong. Makin kita menyadari bahwa Tuhan itu mencintai kita, begitu mencintai kita. Coba kurang apa lagi? Ya, kurang bukti apa lagi cinta Tuhan bagi setiap kita. Salib adalah bukti sempurna dari cinta Tuhan bagi setiap kita. Jadi kita nggak butuh bukti apa lagi. Amin.
Gak bisa kita bilang begini, Tuhan buktikan cintamu. Bukti apa lagi nak? Hah? Tanganku udah berlubang paku, lambungku udah ditusuk. Apa lagi buktinya? Mau bukti apa lagi? Kita gak perlu bukti apa-apa. Amin. Amin. Kalau kita mau tanya sama Tuhan, Tuhan mau gak disalibkan? Mau nak. Tuhan mau gak tangannya di paku? Mau nak. Di mahkota duri yang panjang-panjang? Mau nak, kata Tuhan. Dan aku sudah buktikan 2000 tahun yang lalu. Coba apa lagi yang mau kita minta sama Tuhan? Hah? Kalau itu aja dia mau, dia lakukan gitu loh. Dengan dia jadi manusia, dia rasakan loh. Sakit itu dia rasakan loh, dia alami. Sakit itu dia alami. Itu udah bukti cinta terbesar. Ketika dia tetap mau mencintai kita, meskipun dia mengalami rasa sakit, itu bukti cinta terbesar. Dari Tuhan kita. Jadi bukan hanya yang baik-baik berkat uang dikasih. Nah, itu gak seberapa. Saya kasih uang sama Bapak Ibu. Bisa jadi, bisa aja dengan mudah saya lakukan. Minta 1 juta, saya kasih. Oma minta 1 juta, saya kasih. Tapi kalau Oma, ini kita harus kerja sama. Biar korbannya sukses. Iya kan? Saya diminta 1 juta sama Oma. Saya bisa aja dengan mudahnya kasih 1 juta. Tapi kalau Oma bilang, saya mau pendeta mati, gantiin saya. Belum tentu saya mau. Betul nggak? Terus tiba-tiba Oma minta, ya kan, Pak Pendeta tangan saya ini mau ditusuk ini sama orang. Ini, tolong dong gantiin saya. Gampang kali ngomongnya. Tapi udah pasti nggak saya mau? Belum tentu. Karena itu jauh lebih berat daripada hanya sekadar ngasih uang 1 juta. Tapi Yesus kita, bukan hanya dia berkati kita dengan materi. Bukan hanya dia berkati kita dengan tertawa bahagia. Tapi dia berkati kita dengan penderitaan dan pengorbanannya di atas kayu salib. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Itu bukti cinta yang sempurna, yang dahsyat, yang luar biasa. Tuhan kita sendiri loh. Tuhan kita sendiri loh. Jadi ya, semuanya itu membuat kita terhibur waktu kita mengalami rasa sakit. Ada Yesus yang dulu mengalami rasa sakit, tetapi dia menang. Tetapi dia menang. Jadi beriman kepada dia yang bukan hanya menyatakan cintanya lewat kata-kata, tapi dengan perbuatan. Iman kita harus kita tempatkan pada dia yang telah mengasihi kita, bukan hanya dengan kata-kata, tapi dengan tindakan atau pengorbanan. Kasih yang jenis seperti ini yang kita butuhkan. Dan kita sudah tepat mempercayakan hidup kita, beriman kepada dia yang mengasihi kita dengan sempurna. Amin? Iya. Yang Abraham lakukan sebenarnya itu adalah sebuah tindakan gambaran yang merujuk kepada Allah yang akan mengorbankan anak yang tunggal. Itu dahsyat. Waktu Tuhan minta, persembahkan anakmu yang tunggal itu. Gampang gak bagi Abraham untuk mempersembahkannya? Gak gampang. Dia bergumul punya anak. Berapa tahun dia bergumul punya anak? Umur berapa dia punya anak? 100 tahun loh. 100 tahun. 75, 25 tahun dia menunggu kurang lebih. Umur 75 tahun untuk kali pertama dia menerima janji Tuhan bahwa dia akan punya anak. 25 tahun itu waktu yang singkat atau waktu yang lama? Kita jangankan 25 tahun, 5 hari aja kita udah gak sabar. Iya kan, gak sabar ya Omaya. Iya kan, untuk makan pun susah. Iya kan, jadi kita, Tuhan, bahkan kadang-kadang kita marah, berkatilah aku Tuhan. Iya kan, tapi semuanya itu akan indah pada waktunya, sesuai dengan waktunya Tuhan. Amin. Karena waktu Tuhan itu yang terbaik. Jadi 25 tahun loh dia menunggu. Itu bukan waktu yang singkat, waktu yang lama. Tapi di waktu-waktu itu banyak hal yang Tuhan lakukan untuk membentuk Abraham menjadi pribadi yang kuat. Seseorang beriman yang kuat, yang kokoh imannya. Menjadi apa nantinya? Menjadi mutiaranya Tuhan yang hidupnya menjadi berkat bagi banyak orang. Dan itu yang kita lihat dari Abraham. Di 25 tahun itu banyak pelajaran yang Tuhan kasih. Jadi sebelum pada akhirnya dia menerima berkat Tuhan, apa yang Tuhan janjikan. Banyak berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan bagi Abraham selama 25 tahun itu. Secara khusus kehidupannya, teladan hidupnya yang dia telah peragakan, itu menjadi berkat bagi kita semua. Tentang apa?
tentang pengorbanan. Tentang apa? Tentang kesabaran. Meskipun nggak sempurna-sempurna amat kesabarannya. Apalagi Sarah. Sarah kan sempat kan bilang begini, udahlah dekati aja lah hambaku itu. Didekatilah si Hagar, akhirnya punya anak. Siapa namanya? Ismail. Dia kan laki-laki. Hah? Nggak disuruh aja mendatangi wanita. Apalagi di sana. Hah? Itu sama kayak anjing dikasih tulang. Langsung selesai. Apalagi disuruh, dekatilah kata cewek itu. Selesai. Nggak disuruh aja didekati, diam-diam. Akhirnya punya anak, namanya Ismail. Nah, repot kan? Di sinilah masalah itu dimulai. Berhadapan lah kita sama orang yang sumbu pendek tiap hari. Nah ini, si Sarah lah ini, problematikanya. Tapi satu sisi nggak heran juga, karena pada waktu itu ada kebudayaan di mana hina sekali rasanya kalau nggak punya anak. Nanti nggak ada yang menyambung keturunan. Jadi nanti harta atau kekayaan Abraham itu kepada siapa diberikan? Iya, mau nggak mau kepada hambanya Abraham. Nah makanya akhirnya yaudahlah supaya ada keturunan kita, ya dikasihlah hambanya Hagar. Itulah lahir namanya Ismail. Itu aja udah jadi problematika. Waktu dikorbankan anaknya, siapa yang dikorbankan? Sampai sekarang nggak selesai. Apalagi keturunan mereka. Capek kali kita. Kan? Ibadah kita nggak pernah tenang, digusur. Kan? Kemarin di Bandung Natal KKR, Pak Stephen Tong. Terus mereka buat gaduh, dilarang. Aduh. Tapi udahlah ya kan. Kalau kita ngomong lebih panjang lagi, tiba-tiba nanti kita masuk penjara. Jadi malas satu sisi. Tapi ya udahlah, nggak jadi masalah. Mereka pun juga ya adalah orang-orang yang bisa aja Tuhan pakai untuk melatih kesabaran kita. Ya, untuk membawa kita tetap dekat sama Tuhan, nggak jauh dari Tuhan. Ada kalanya memang betul sih, aniaya itu membuat kita dekat dengan Tuhan. Iya, justru keamanan, kenyamanan membuat kita jauh dari Tuhan. Udah nyaman, merasa bahwa kita bisa melakukan apapun. Nah ini repot. Iya, ini lemak bagi iman kita. Ini jadi lemak ini. Ya, tapi penganiayaan, kesukaran itu bisa menjadi vitamin bagi jiwa kita. Karena apa? Lewat semuanya itu kita dekat dengan Tuhan, cari wajah Tuhan terus, mencari pertolongan Tuhan terus. Ya kan? Padahal Kejadian pasal 22 udah jelas. Bawalah anakmu yang tunggal itu namanya Ishak. Disebut namanya. Hah? Tapi ya ada aja bentuk perlawanan mereka. Tapi kan pokoknya. Kalau udah pokoknya udah susah. Udah repot kita, udah terserah kau lah. Kalau kita lihat Alkitab, jelas jawabannya ada. Ishak, bukan Ismail. Lalu sebelumnya dia kan bergumul hebat. Saya yakin gak gampang bagi Abraham untuk mempersembahkan anaknya. Pasti dia bergumul hebat karena dia lama loh untuk dapatkan anak itu. Lagi lucu-lucunya tiba-tiba Tuhan suruh, udah persembahkanlah anakmu yang tunggal itu. Bisa aja Abraham berkata demikian, Tuhan janganlah anakku, istriku aja ya Tuhan. Udah 2 kali di Tuhan, udah gak lagi menariknya, udah gak menarik lagi. Bisa aja dia ngomong kayak gitu, tapi dia gak ngomong begitu loh. Halo? Apa yang menjadi kebahagiaan terbesar kita? Harta? Rumah? Suami? Istri? Anak-anak? Harusnya tidak. Harusnya kebahagiaan terbesar kita hanyalah Tuhan. Sehingga kalau ada sesuatu apapun yang dia minta, kita mempertaruhkan semuanya demi kemuliaannya. Amin. Iya, berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Iya, nggak jarang ya Tuhan menguji kita untuk pada akhirnya benar-benar di hati kita kebahagiaan kita hanyalah Tuhan. Jadi sesuatu yang paling membahagiakan dalam diri kita, nggak jarang ya Tuhan uji kita dengan mengambilnya. Supaya pada akhirnya benar-benar kita menjadikan dia sebagai satu-satunya kebahagiaan kita. Dan itu tidak mudah. Itu berat. Itu berat, Bapak Ibu. Tapi itu adalah pengalaman yang paling berharga. Itu pengalaman yang paling berharga.
Menyakitkan iya, tapi sekaligus itu adalah pengalaman yang paling berharga, di mana Tuhan kasih kita kesempatan untuk membuktikan bahwa Dialah yang paling berharga dalam kehidupan kita, bahwa Dialah kebahagiaan kita satu-satunya. Bagi saya keluarga itu adalah nomor satu dalam tanda petik ya. Bagi saya keluarga adalah nomor satu. Keluarga saya, ayah, ibu saya, ya, adik-adik saya, abang-abang saya, mereka adalah yang terutama. Kalau bicara tentang kebahagiaan saya, mereka lah kebahagiaan saya. Lalu suatu kali abang saya yang pertama mengalami sakit. Sakit yang susah disembuhkan, yaitu kanker. Kanker hati. Di bayangan saya, wah udah pasti lewat ini. Dan memang pada akhirnya dia lewat. Waktu divonis yang namanya kanker hati itu susah banget sembuh. Ya udah rasa takut lah. Takut kehilangan. Dan seperti yang saya katakan tadi, kalimat tadi, bahwa Tuhan kasih kita kesempatan untuk membuktikan bahwa Dia yang paling berharga. Itu yang saya alami. Itu adalah pengalaman yang paling menyakitkan. Itu adalah peristiwa yang paling menyedihkan ketika abang saya diambil. Sekaligus itu adalah pengalaman paling berharga bagi saya untuk bisa membuktikan bahwa bagi saya bukan lagi abang saya yang paling berharga, tapi Tuhan Yesus. Saya mengasihi mama saya mengasihi abang saya, orang tua saya, adik-adik saya. Tapi nggak jarang Tuhan posisikan kita di situasi di mana kita harus memilih siapa yang paling berharga dalam hidup kita, Tuhan atau dunia, Tuhan atau keluarga. Bersyukurlah kalau kita punya kesempatan diperhadapkan dengan kesempatan itu. Meskipun sakit, tapi Tuhan dapat melihat ketulusan hati kita, bahwa di hati kita hanya ada Dia. Amin. Injil Lukas berkata, kalau kamu tidak membenci saudaramu, laki-laki perempuan, ayahmu, ibumu, kamu tidak layak bagiku. Alkitab tidak sedang mengajarkan untuk kita membenci keluarga. Tapi Alkitab sedang mendorong kita untuk mengutamakan Tuhan lebih dari apapun. Tidak ada bagi kita seharusnya yang lebih utama selain Yesus. Kalau sampai kita mengasihi orang tua kita, saudara kita laki-laki perempuan, mama papa kita lebih besar daripada Tuhan, kita nggak layak di hadapan Tuhan. Harus sampai pada titik hanya Dialah yang ada di hati kita. Amin. Gak jarang ya kan kehidupan kita selama kita hidup. Ini adalah proses di mana Tuhan membersihkan berhala-berhala dalam hati kita sampai hanya Dia yang bertahta. Halo. Ini kalau kayak gini kan, aduh. Ini yang selalu saya bilang, indah kali hidup kita. Kalau sampai kayak gini, ya, kayak gini kehidupan, model kehidupan yang kita jalani. Tuhan yang paling berharga, Tuhanlah kebahagiaanku. Indah kali hidup kita ini. Gak stres kita walaupun gak punya duit. Langsung kayak gini mukanya. Gak stres kita walaupun duit kita gak seberapa. Walaupun kita belum punya rumah. Walaupun kita belum punya mobil, ya kan, walaupun kita punya pekerjaan yang menetap, nggak stres kita. Karena apa? Di hati kita hanya Tuhan Yesus. Kita tahu kalau di hati kita Yesus, Dia yang memenuhi hati kita dengan kebahagiaan meskipun banyak kekurangan. Amin. Cepat kali amin ya, banyak kekurangan ya. Tetap bisa kita tersenyum. Padahal ya kan, yang harusnya makan 3 kali sehari jadi sekali karena nggak ada duit. Tetap kita bisa tersenyum. Meskipun dalam hati itu kan gini kali doa ya Tuhan. Gini kali ya kan bisa tersenyum, tetap bisa tersenyum. Karena apa? Karena di hati kita ada Yesus. Dari Dia kita dapatkan semuanya. Ya kan? Berkat dari Dia, pertolongan dari Dia, mujizat dari Dia. Ya kan, keselamatan dari Dia. Coba, semuanya itu kita dapatkan kalau hanya Tuhan yang ada di hati kita. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Iya. Jadi beriman itu adalah tentang pembuktian ketaatan atau kesetiaan kita kepada Dia yang telah mengasihi kita. Kalau hanya sekedar percaya sama Yesus, setan juga percaya. Matius pasal 8 di Gadara, yang ada orang yang kerasukan, ya yang banyak gitu loh, legion. Mereka juga percaya, dan bukan hanya percaya, gemetar. Ya, Yakobus 2 ayat 18-19, gemetar. Ya, di Matius pasal 8 itu mereka bilang begini, apa urusanmu anak Allah yang maha tinggi? Apakah engkau hendak menghakimi kami sebelum waktunya? Takut loh mereka. Mereka percaya Yesus Tuhan Allah yang maha tinggi, percaya. Jadi kalau hanya sekedar percaya bahwa Yesus adalah Allah Tuhan, ya setan juga percaya.
Bukan percaya seperti itu yang Tuhan inginkan dari setiap kita. Tapi percaya yang disertai dengan pembuktian bahwa kita mau taat setia. Apapun yang terjadi, aku setia sama Yesus. Amin. Aku tetap setia mengasihi Yesus. Itu yang dahsyat. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Iya kan? Jadi baru kita bisa nyanyi begini. Karena udah dewasa iman kita. Dewasa cara pandang kita. Ya, dalam memandang Tuhan dan hidup ini. Baru bisa nyanyi begini. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya. Amin. Sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya. Sungguh indah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan. Iya. Jadi yang paling penting itu bukan iman yang besar, tapi iman yang benar. Iman yang besar dapat memindahkan gunung. Tapi iman yang benar, meskipun gunung masalah kita nggak pindah, tetap kita mengasihi Tuhan. Tetap kita setia mengiringi Tuhan. Makanya saya suka lagu-lagu zaman dulu. Lagu-lagu yang mengajak kita untuk setia, tetap percaya Yesus walaupun banyak penderitaan. Lagunya begini. Ini lagu-lagu Pentakosta zaman dulu tuh enak-enak. Ya. Dulu gereja-gereja Pentakosta sering nyanyikannya waktu kaya-kaya. Kalau sekarang udah dulu miskin-miskin, jadi sering nyanyikannya. Kalau sekarang udah kaya-kaya. Padahal lagu ini indah banget. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun pikul salib, meskipun pikul salib, sangkal diri tiap hari. Saya iring Yesus sampai selama-lamanya. Orang Kristen sejati dapat berkata demikian, diberkati atau tidak diberkati, disembuhkan atau tidak disembuhkan, aku akan tetap mengiringi Yesus sampai selama-lamanya. Karena Yesusku lebih besar, lebih kubutuhkan daripada aku disembuhkan. Yesusku lebih aku butuhkan daripada aku diberkati. Karena Dia segala-galanya dalam hidupku. Dia bukan hanya pusat dunia, tapi Dia pusat kehidupanku. Orang yang seperti ini adalah orang yang paling berbahagia. Orang yang seperti ini adalah orang yang paling merdeka. Sekalipun banyak masalahnya. Sekaligus adalah orang yang paling kuat. Karena apa? Bukan karena dia hebat, tapi karena ada Tuhan yang pasti menguatkannya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau
yang punya kuasa. Sekalipun dalam lembah kelam, tak mengapa asal kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu. Mari bersama kita angkat tangan kita. Kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun dalam lembah kelam, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya, kami tetap percaya terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Kami tidak tahu apa yang akan kami hadapi di tahun 2026. Tapi lagu ini menjadi iman yang kami perkatakan kepada Tuhan. Kami kuat karena Yesus. Kami kuat, kami bahagia, kami diberkati, kami selamat karena Yesus. Dan kami akan jalani tahun 2026 yang penuh dengan berkat dan damai sejahtera dan keselamatan bersama dengan Yesus. Kami percayakan hidup kami sepenuhnya kepada Yesus yang lebih besar dari alam semesta ini. Bukan hanya dari masalah kami, tapi dari alam semesta ini. Itu yang membuat kami mampu melangkah, berani melangkah. Karena ada Yesus yang menyertai kami dan ada di depan kami yang memastikan semua langkah kami baik-baik saja, aman-aman saja. Bersama Yesus kami tahu bukan berarti kami tidak ada masalah, tapi sekalipun kami punya masalah, kami punya Tuhan yang hebat, kami punya Tuhan yang besar, sehingga kami tetap kuat dalam menghadapi apapun bersama dengan Yesus. Sekali lagi lagu ini menjadi iman kami, dan kami mau berkatakan, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam iman, angkat suaramu. Tak mengapa asal kau di sampingku. Haleluya. Walaupun masalah masih ada, kami tetap percaya bahwa rencanamu yang terindah. Amin. Amin. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya punya kuasa. Sekalipun aku dalam lembah kelam, tak mengapa asal kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, ya, kami tetap percaya pada Yesus. Karena rencanamu yang terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun
berdoa Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau percaya dan terus beriman kepadamu Tuhan. Dengan melakukan, dengan menyatakan bahwa bukti itu, bukti cinta kasih kami kepadamu Tuhan selalu nyata Tuhan. Kami mau belajar dan terus belajar Tuhan menjadi pribadi Tuhan yang benar Tuhan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Mari siapkan persembahanmu. Kita mau memberikan persembahan, sebelum itu kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga buat pagi hari ini, buat firman-Mu yang menguatkan kami, mengajar kami, meneguhkan kami bahwa iman yang benar itu harus dinyatakan, harus dilakukan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau bawa persembahan kami Tuhan, biarlah persembahan yang kami berikan boleh berguna sebagai pelayanan di tempat ini Tuhan. Memuliakan nama-Mu Tuhan, dimanapun Tuhan kami pergi dan melangkah Tuhan, Engkau yang dimuliakan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya persembahan kami Tuhan boleh menjadi dupa yang harum bagi-Mu Tuhan. Inilah doa dan ucapan syukur kami Tuhan, dengan penuh sukacita kami siap membawa persembahan kami. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Apakah ada dari Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir? Boleh lambaikan tangan? Wah, selamat datang ya. Selamat beribadah di tempat ini. Apabila belum ada tempat yang tetap untuk beribadah, kami mengundang di setiap hari Minggu ada 2 kali ibadah di jam 8 dan jam 10 pagi. Puji nama Tuhan. Kita akan mendengarkan kita akan mendengarkan pengumuman berita sepekan. Kepada petugas dipersilakan. Oke, shalom semuanya. Ya. Thank you Pak Robson yang udah membawakan firman pada pagi dan siang hari ini 2 kali ibadah. Walaupun sebenarnya yang akan membawakan firman itu Pendeta Hana ya, sesuai dengan yang ada di jadwal, tapi memang kendala ya, Kelapa Gading banjir, jadi memang akses juga terbatas, dan puji Tuhan, Tuhan pakai Pak Robson yang benar tinggal di Dahlia ya untuk datang di sini, walaupun ada jadwal pelayanan di gereja lokal, tapi Tuhan pakai di sini ya Pak ya. Ya, tunggu surut baru kesana lagi, luar biasa. Oke, untuk pengumuman ibadah raya seperti biasa jam 8 dan jam 10 disertai dengan sekolah minggu. Yep, dan setelah ini akan ada ibadah youth jam 1. Jadi untuk Bapak Ibu, Om Opa yang punya cucu, punya anak dan kenalan lain lah, kita sama-sama datang di ibadah youth. Di sini selain untuk kita belajar firman Tuhan, kita juga belajar mengembangkan talenta singer, talenta WL atau musik bersama kakak-kakak yang di sebelah kiri ini yang senantiasa siap membantu untuk mengembangkan talenta kita semua. Dan selanjutnya ibadah umas setiap hari Rabu jam 10 pagi di gereja. Untuk Oma Opa ya, Bapak Ibu yang di atas 50 tahun mungkin bisa sama-sama di jam 10 pagi setiap hari Rabu. Dan selanjutnya Cool Community of Love, komunitas rohani yang ada di gereja kita setiap hari Rabu dan Kamis. Kita tumbuh bersama memenangkan jiwa. Cocok ya untuk segala jenis kalangan, Oma Opa bisa, Bapak Ibu juga bisa, keluarga muda lebih boleh lagi. Jadi kita datang sama-sama ya di Cool setiap hari Rabu dan Kamis jam 7. Pilih salah satu aja. Untuk persembahan bisa langsung di QRIS yang telah disediakan atau bisa bawa nanti setelah ibadah selesai di kotak yang ada di depan. Juga follow sosial media kita seperti yang tertera di depan, dan YouTube kita subscribe ya. Jadi kalau mau lihat tayangan ulang lagi bisa setiap jam 5 mulai uploadnya, dan juga tayangan-tayangan yang sebelumnya. Dan lagi ya itu saja. Oh ya, dan ada pengumuman yang nggak tulis, ada saat teduh untuk anak-anak youth jam 19.30 setiap hari Jumat. Itu juga ada ya, kita baca Alkitab sama-sama, kita puji Tuhan sama-sama di gereja ya. Dan doa pagi hari Sabtu jam 6 pagi di gereja. Oke, itu saja untuk pengumumannya. Kita sudah sampai di akhir ibadah, kita akan tutup dengan doa. Saya undang Bapak Ibu semua untuk bangkit berdiri. Yuk mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, berkat-Mu sungguh nyata dalam kehidupan kami semua Tuhan Yesus. Cuaca yang buruk di
pagi hari ini, tidak menghentikan niat kami untuk datang ke gereja ya Tuhan. Terima kasih juga sudah membawa Pak Pendeta Robson datang ke sini untuk memberitakan firman-Mu ya Tuhan. Luar biasa Tuhan penyampaiannya, kami kenyang akan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Kiranya ke depannya iman kami akan semakin kuat ya Tuhan. Walaupun kami tahu masalah tetap akan banyak ya Tuhan, tapi kami percaya Tuhan kami lebih besar daripada masalah kami ya Tuhan. Kami akan selesaikan masalah itu ya Tuhan. Proses kami lebih lagi, kami gak mau santai-santai saja, kami gak mau instan Tuhan, tapi kami mau diproses untuk masalah-masalah yang akan datang Tuhan, sehingga jadi pribadi yang lebih baik lagi 2026 dan selanjutnya kami jadi lebih baik setiap hari, setiap bulan, setiap tahun ya Tuhan. Berkati Pak Pendeta juga ya Tuhan Yesus dalam kesehariannya, dalam pelayanannya, keluarga dan pekerjaannya ya Tuhan. Engkau berkati dia, Engkau lindungi dia berkali-kali lipat ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Selanjutnya kami berdoa Tuhan Yesus untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Dalam setiap problematika yang ada ya Tuhan, kami gak mau menyerah sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan yang ada di Indonesia ini. Kami mau satu hati berdoa untuk bangsa dan negara kami agar jadi lebih baik lagi ke depannya ya Tuhan. Dari segi ekonomi, politik, sosial, dan budaya ya Tuhan. Kau lihat kami, anak-anak-Mu yang menyuruhkan negara kami kepadamu ya Tuhan. Diberkatilah Indonesia setiap hari Tuhan semakin lebih baik lagi. Dari pemerintahannya, individu, setiap masyarakat yang ada ya Tuhan Yesus. Dan khususnya kami berdoa untuk kota kami, Jakarta, tempat kami tinggal sekarang ya Tuhan, Kelapa Gading. Kami tahu sama-sama banjir pagi hari ini ya Tuhan, sempat memperhatikan aktivitas ya Tuhan Yesus. Tapi kami mau bersatu hati di pagi hari ini ya Tuhan untuk mau berdoa sekiranya banjir cepat surut ya Tuhan di hari ini, sehingga besok kami dapat beraktivitas, anak-anak bisa bersekolah, kami pekerja bisa pergi ke kantor ya Tuhan dengan segala baik ya Tuhan. Tapi kami percaya ada rencana-Mu yang nyata dalam kehidupan berbangsa dan negara kami, di kota kami tercinta ini juga ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk gereja tempat kami bernaung, GBI Jenderal Gatot Subroto ya Tuhan. Kau berkati Pak Niko ya Tuhan Yesus selaku pemimpin kami, tertinggi kami ya Tuhan. Visi misi yang Kau berikan kepada dia, terima kasih ya Tuhan Yesus. Sekiranya dapat kami lakukan juga sebagai ada di sini, dibantu juga Pak Niko oleh wakil-wakilnya ya Tuhan, segenap staf yang membantunya Tuhan Yesus, sehingga arah gereja ini akan jadi semakin lebih baik juga ya Tuhan. Visi misinya juga ya Tuhan. Dan untuk Rayon 1D tempat kami ada, kiranya Kau berkati juga Pak Kiki dan seluruh jajarannya ya Tuhan Yesus. Dan terlebih lagi untuk gembala kami di sini Pak Hari dan Bu Devi serta keluarganya juga ya Tuhan. Yang Kau berkati Bapak Hari dan juga Bu Devi, kesehatannya ya Tuhan, pelayanannya, pekerjaannya Tuhan diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Seluruh anggota keluarganya Kau sertai, Kau lindungi ya Tuhan, sehingga dapat mengembalakan kami, domba-domba yang Kau titipkan di gereja ini ya Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk setiap pengerja yang ada di tempat ini ya Tuhan. Berkati kami, urapi kami dengan hati sebagai hamba ya Tuhan Yesus. Hati yang ingin melayani selalu jemaat-jemaat yang ada di sini ya Tuhan. Dan mengambil bagian dalam ibadah kali ini. Pemain musik, worship leader, singer, multimedia, guru-guru sekolah minggu, usher, semua yang ada di sini ya Tuhan, kiranya talenta kami dalam melayani-Mu ya Tuhan dilipat gandakan ya Tuhan Yesus, sehingga kami dapat menjangkau lebih banyak lagi yang ada di Gading Nias ini ya Tuhan. Kami sadar masih banyak yang bisa dicapai ya Tuhan, masih banyak domba-domba-Mu yang tersesat ya Tuhan, sekiranya kami dapat menjangkaunya Tuhan Yesus, sehingga dapat sama-sama datang di gereja ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terakhir untuk jemaat di tempat ini Tuhan Yesus, jemaat yang setia dalam setiap pergumulan yang ada, dalam setiap kebahagiaan yang mereka jalani ya Tuhan Yesus, kiranya ada Tuhan di dalam mereka, dalam permasalahannya, dalam kebahagiaannya Tuhan Yesus, disertai selalu dengan kehadiran-Mu dan karya Roh Kudus ya Tuhan, sehingga dapat bersuka cita dan bergembira, memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, sekarang kami telah selesai dan kami siap untuk menerima berkat-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, Amin. dan memperluas daerahku, dan kiranya dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga
kesakitan, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Bapak Ibu, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Rahmat daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan, penyertaan dan persekutuan Allah Roh Kudus selalu menyertai setiap kita, mulai hari ini kekal hingga selama-lamanya. Setiap kita yang percaya sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.